Oke, halo semuanya, kembali lagi ke channel Cajam. Dan akhirnya ini adalah video yang sudah dinantikan cukup lama. Meskipun ya hype-nya udah lewat nggak sih 100.000 subscribers Cajam. Sebenarnya kan ini all about 100.000, karena yang ada dalam paket ini adalah bentuk simbol penghargaan untuk channel YouTube yang sudah mencapai angka 100.000 subscribers. Tapi kan kita udah lewat lama. Udah dari Oktober, gue bahkan lupa, gila, Oktober tahun lalu kayaknya ya, 2019. Dan hampir setahun, gila, berarti gue baru nyadar. Tapi ya memang ada masalah juga kan. Maksudnya ini bukan karena dari pihak YouTube-nya yang lama ngirimnya sih. Maksudnya kayak waktu itu kalau yang nggak tahu mungkin, channel CJM itu di bulan Desember sempat kena hack sampai Januari gitu. Jadi intinya momen pas kena hacknya itu, barang ini, Silver Play Button ini di redeem sama hackernya. Jadi intinya barangnya tuh diambil sama hacker, udah dibikin sama YouTube, tapi dikirimnya ke alamat hacker. Pokoknya intinya diambil lah gitu kan. Jadi akhirnya gue bisa dapat channelnya balik di bulan Februari atau Januari akhir. Dan ya akhirnya sampai sekarang. Dan mungkin gue tuh nggak bakal bikin kayaknya ya, maaf sih, meskipun saya selalu kalau ngomong nggak mau bikin video yang panjang-panjang, ujungnya panjang. Tapi ya gue ngerasa gue udah cukup banyak ngomong soal ini, soal kayak perjuangan gue dari dulu awal seperti apa. Udah banyak banget video yang gue ngomongin soal itu. Jadi gue ngerasa kayaknya sih lebih ke untuk video kali ini, oke, ke depannya apa, itu aja. Jadi kayak dari mulai sekarang sampai ke depannya. Soal yang lalu-lalu, soal CJM di hack, soal gue dulu udah mulai YouTube 6 tahun lalu dan baru dapat 100.000 subscribers tahun 2019 kemarin, dan Silver Play Buttonnya baru nyampe di tahun 2020. Itu semuanya kayaknya kalau misalnya kalian mau dengerin ya silahkan ditonton aja video-video gue yang lama. Banyak banget kok gue sering ngomong soal itu. Kalian sebagian udah tahu perjuangannya seperti apa. Gue bukan artis yang dalam 5 hari bisa dapat barang ini. Perjuangan gue cukup panjang dan pengorbanannya juga banyak. Gue mengorbankan kepastian gaji bulanan seorang karyawan kantoran, dan gue mencoba untuk mengejar passion gue, atau bekerja sesuai dengan bidang gue suka. Itu idealis memang, tapi wah, gue di sini hari ini. Banyak sekali yang udah gue lewatin, tapi bukan itu yang bakal kita omongin. Oke, jadi kita langsung aja. Ini mungkin gue bakal bikin, BTW gue nggak tahu ini mataharinya sudah pas atau belum tadi, soalnya ini jujur agak gue tutup soalnya panas banget, Pak. Jadi makanya yang kena matahari di sini nih, bener-bener nggak kelihatan sama sekali kalau muka gue di sini. Nah kan, nggak bisa ngeliat apa-apa. Yaudah, pokoknya intinya gue bakal langsung kasih lihat kalian tanpa basa-basi. Jadi ini paketnya begini. Ini ntar bakal ada sinematik sedikit. Saya ngerekam pakai HP, kameranya bagus soalnya. Jadi kemarin gue ngeliat di video yang perkenalan si Putih, bagus banget, gila tuh yang sinematiknya. Ternyata bagusan kamera, barusan kamera HP daripada kamera ini. Ya ini kan cuma action cam memang. Pokoknya intinya ini kotaknya begini nyampainya. Waktu itu gue sempat minta ke mereka, jadi gue bilang lah pokoknya ya channel gue kena hack, Silver Play Buttonnya udah di redeem, gue nggak bisa redeem lagi, kodenya udah dipakai gitu. Dan akhirnya mereka ngurus beberapa hal, cukup lama memang nunggunya, apalagi kan ada paman corona menyerang. Jadi kayak responnya juga pasti lama banget. Mereka lagi beradaptasi dengan kerja dari rumah dan lain-lain. Gue nggak ngerti urusan mereka di sana. Kayaknya sih gue ngomong sama orang YouTube langsung yang di Amerika gitu ya. Jadi akhirnya sudah nyampe, dan ini pun nyampe juga udah dari bulan lupa gue, udah lama nyampenya. Cuman gue menunggu momen yang tepat aja, karena sekalian ini bisa jadi momen dimana ya beberapa hal baru yang juga terjadi gitu kan. Jadi ntar kita bakal kesana. Intinya ini sudah nyampe, ini gue lakban-lakbarin karena ini ada alamat gue segala macam. Pokoknya nyampe seperti ini. Dan waktu itu tuh diantarnya, setahu gue tuh mereka tuh nganternya pakai ekspedisi khusus. Jujur gue nggak tahu apa, gue taunya pakai itu udah nyampe. Katanya mobil itu mobil bagus yang nganterin. Gue gak ngerti bagusnya maksudnya apa. Mungkin kayak memang mereka khusus aja ada kerjasama dengan ekspedisi tertentu yang bukan ekspedisi normal di Indonesia gitu loh. Jadi ya ini barangnya. Dan ya biasa, kotak biasa aja. Belakangnya juga ya udah kotak, agak-agak ya rusak dikit karena ya pastilah ini dikirimnya dari Amerika Serikat, Pak. Gue waktu itu tuh mantau banget, kayak kan dikasih semacam resinya kan sama mereka di email ke gue. Dan perjalanan ini barang Silver Play Button itu 5 hari, gila, waktu itu dari Amerika Serikat. Gue lupa tepatnya di mana. Sampai akhirnya dia sempat transit ke Dubai, Hong Kong. Pokoknya ada tuh kan datanya, setiap hari gue ngecek. Dan akhirnya nyampe ke Indonesia, ke Jakarta. Terus dari Jakarta ya itu baru akhirnya dikirim ke alamat gue gitu ya. Jadi ya langsung saja, ini pas gue buka juga karena saya tidak bisa kameranya ditunjukin, dan gue nggak mungkin bukanya begini dong, ini rusuh semua ntar nih, hancur semua barang-barang gue. Jadi
Ntar lihat di sinematik aja lah, gue rada buka dikit tuh. Jadi ini langsung gue buka aja. Nih, buka langsung ada begini. Ini tuh kayak busa gitu lah, foam gitu nih. Bisa gue angkat. Terus ya biasalah ada beberapa ini apa nih? Ada 3 kartu nih. Di sini tuh ada 3. Kelihatan nggak? Nih ya. Bukan kartu sih, kertas. Ada 3 kertas. 1 kartu nama kayaknya. Apa ini? Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Oke, terus ya ini soal ini dari Society Award. If your award was damaged during shipping or if you have any question, contact us at ya gitu-gitulah. Jadi ini sejenis kayak gue mesti ngontak kemana dikasih. Ya emailnya juga udah tahu email mereka, kagak bukan email personal tuh, email buat YouTube Awards gitu. Terus ada satu lagi nih. Ini kartu ini mungkin tidak terlalu terlihat, tapi ntar ya kalian bisa, ntar mungkin gue bakal foto-foto ya, gue kasih tahu di gue posting ke IG sama Twitter CJM. Ya intinya sih bentar, to purchase authorized copies of your, bisa dibeli ternyata loh. Tapi ya kopinya maksudnya. Oke, jadi kalau misalnya gue mau bikin, misalnya gue mau dapat satu lagi, bisa beli ternyata. Oke. Tapi ya itu yang resminya harus ke mereka gitu ya. Meskipun ya di Indo juga gue yakin banyak yang jual sih beginian sebenarnya. Cuman nggak tahu ya yang dijual, karena gue kemarin sempat ngecek di Tokopedia, ada lo gila orang yang ngejual silver play button. Gue nggak tahu sih, bahannya pasti beda sih. Dan yang tentunya ya kalian mah udah mesti kayak ya gue nggak usah bacain lah, yang terbaca sendiri aja nih, bisa di nggak kelihatan sih, ntar lah di Twitter aja gue posting biar bisa dibaca, bisa di pause ya, panjang soalnya, dari si Susan lah, CEO-nya YouTube ya. Terus kemarin mereka sempat nanya mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indo, ya gue kan bahasa Inggris aja lah. Jadi ini semuanya bahasa Inggris. Kertasnya sih ya kertas, bukan kertas HVS tipis sih, kayak kertas rada-rada kertas karton dikit gitu. Ya oke lah, tipikal beginilah. Ya ini juga udah pada tahu lo, udah sering nonton YouTuber unboxing kan, gue males. Ya udah ini aja langsung. Yang penting ini dia ada kasih kayak apa sih, pengawet gitu, gue gak ngerti buat apaan sih. Ya ada itu, dan yaudah terakhir di boxnya cuma tinggal sisa ini. Wah susah sekali, berat pak soalnya ya. Jadi kita langsung saja buka. Waduh, ada orang di balkon lagi ngeliatin gue. Oke, karena gue buka jendela. Siap, tidak masalah. Ntar, berat nih pak. Jadi ini dia barang yang, ini untuk bikin satu video ini effortnya panjang sekali. Gue bener-bener butuh waktu lama, karena kontennya tentunya bukan konten umum yang gampang dapat viewers, dapat subscribers dan lain-lain gitu kan. Terus gue juga cukup idealis dengan beberapa hal, meskipun gue udah segmented, udah cuman kontennya bola, FIFA, tapi ada beberapa hal idealis yang ya gue tetap pegang teguh sampai sekarang. Dan memang itu salah satu kekurangan atau dampak negatif dari orang yang tetap memperjuangkan idealismenya gitu. Tapi gue bisa bilang bahwa ya gue bener-bener merasakan perjuangannya, dan bahkan gue sempat bilang waktu itu kan bahwa ini bukan sesuatu yang gue kejar banget gitu loh. Pas ini dicuri sama hacker aja gue kayak setengah nggak peduli, kesel, sedih, marah, iya gitu loh. Tapi ya udah, menurut gue ini cuma sekedar simbol aja. Maksudnya bukan berarti dengan gue nggak dapet ini terus gue stop bikin video atau gimana, enggak. Emang gue mau melakukan ini, yang gue nikmati itu prosesnya, perjalanannya. Bikin videonya sampai sekarang udah 2000-an lebih video di channel CJM gitu loh. Itu yang gue nikmati setiap harinya. Menghidupi, ya hidup sebagai seorang, simple aja orang yang cuma suka bola. Dulu pernah bermimpi mau jadi pemain bola profesional tapi nggak tersampaikan. Dan gue mencoba cara lain untuk tetap bisa menghasilkan duit dari apa yang gue cintai banget, yaitu sepak bola gitu loh. Simple sebenarnya. Dan itu tidak mudah memang. Makanya itu kan gue harus melakukan beberapa hal. Tadi gue udah bilang kayak bikin konten mesti kreatif lah, biar ada yang lain atau gimana. Dan ya kalian lihat sekarang CJM ada di mana. Mungkin bisa dibilang di Indonesia untuk saat ini adalah channel FIFA remote terbesar. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Gue nggak yang terlalu mau banggain juga atau gimana, karena gue tahu perjuangannya nggak gampang gitu loh. Jadi kayak justru gue malah ngomong ke mereka yang mungkin berpikir bahwa enak banget nih orang main FIFA doang tiap hari,
nonton bola, bikin pembahasan, terus bisa punya subscribers banyak, bisa hidup dari YouTube. Iya, kelihatan dari luar enak, tapi percayalah, kalian tidak tahu perjuangannya setiap hari seperti apa. Menurut gue sesimpel kayak pekerjaan apapun, mau kalian pekerja kantoran, karyawan di bank, pedagang, terus punya usaha sendiri, jualan apapun itu, semua usaha pasti ada struggle-nya, pasti ada titik dimana kayak jenuh, segala macam itu pasti ada semua. Dan tidak terkecuali ini yang gue kerjain sekarang. Mungkin terkesan untuk orang-orang, apalagi khusus buat orang-orang zaman dulu mungkin yang kayak, ya maksudnya kayak kalau misalnya gue ngomong ke orang tua lain ya, orang tua gue mah udah ngerti lah ya, mereka juga udah kayak pasrah kali ya dengan pilihan hidup gue. Tapi maksudnya kalau misalnya gue ngomong ke orang-orang lain yang lebih tua, misalnya udah umur 40 ke atas, dan dia nanya, lu kerjanya apa? Gue bilang, gue bikin video di YouTube, gue main FIFA, main game bola, terus gue bikin video tiap hari. Mereka bakal ketawa. Karena memang nggak masuk gitu loh, karena memang baru di zaman kita ini sekarang, baru bisa terjadi seperti ini. Dan sekali lagi, ini mungkin udah sering gue ngomong, tapi gue pernah inget dulu ada seseorang yang bilang ke gue, lu ngapain sih secinta itu sama sepak bola? Bola itu nggak bakal pernah bisa menghasilkan sesuatu buat lu. Lihat aja sekarang pemain bola di Indonesia nasibnya kayak gimana. Dulu itu pas gue lagi zaman mungkin SD kali sih, masih kecil. Tapi itu tuh bener-bener kayak gue tuh bahkan waktu itu nggak mau sekolah, sempet. Gue mau sekolah sepak bola, gue gak mau sekolah normal gitu loh, tapi gak diizinin kan. Dan itu omongan yang selalu membekas di gue. Dan pada akhirnya gue gak bisa bilang sekarang gue udah sukses, gue udah bergelimang harta, kaya raya, tidak. Gue cukup aja, untungnya gue orangnya sederhana. Gue bisa survive dengan hanya cukup, sekedar cukup, makan secukupnya, hidup dengan ya udah apartemen nggak bagus-bagus amat, secukupnya, ranjang juga cuma matras doang, lantai cukup, semuanya cukup pokoknya untuk gue hidup. Gue orangnya sederhana, jadi itu nggak masalah dan itu nggak bantu sejujurnya sih. Tapi maksudnya, gue bisa hidup. Gue udah beberapa tahun belakangan bener-bener ya hidup dari sini. Gue full time bikin konten di YouTube, bikin konten di Instagram, Twitter, apapun itulah. Pokoknya istilahnya gue membesarkan CJM. Udah full time, udah sejak beberapa tahun lalu. Sejak lulus, gue kuliah. Gue ada gelar SE, Sarjana Ekonomi. Gue kuliah S1 Manajemen di BINUS. Lulus tepat waktu, enggak sih, telat sedikit sih. Tapi telatnya kalau nggak salah waktu itu gara-gara skripsi doang atau apalah, gue lupa. Pokoknya gue lulus di tahun, gue tuh lulus tahun berapa ya? 2017 akhir kalau nggak salah gue lulus. Mungkin gue salah sih karena gue sudah lupa. Dan gue sempat kerja kantoran waktu itu tapi cuma 2 minggu. Gue ngerasa tempat gue bukan di sini. Akhirnya gue mempertaruhkan segalanya karena gue tidak punya penghasilan apapun untuk ya ini ngelakuin yang gue lakukan sekarang. Dan itu artinya udah 3 tahun, udah hampir 3 tahun gue melakukan ini dan gue bisa hidup kok. Berarti kan gue at some point 2 tahun 3 tahun lalu di saat awal gue bertaruh, sebenarnya gue udah mulai membuktikan bahwa omongan orang yang dulu bilang bahwa lu gak bisa hidup dari sepak bola, ngapain lu cinta sama bola, salah. Menurut gue, ini juga gak cuma berlaku untuk gue yang suka bola kok. Menurut gue, di zaman sekarang kayak gini, kalian punya passion di bidang apapun, selama itu sesuai dengan hukum ya tentunya. Ntar ada yang aneh-aneh lagi lu, jalanin aja. Maksudnya kayak selalu ada cara kok. Memang aneh kelihatannya, maksudnya kayak untuk orang-orang di luar sana aneh banget ngelihat gue gitu loh. Bahkan di sekitaran teman-teman gue, teman-teman dekat gue, di circle gue aja, gue aneh. Gue termasuk satu-satunya orang yang, ada beberapa sih, tapi mesti kayak gue yang di YouTube cuma gue istilahnya kayak gitu. Sisanya ya mungkin mereka nggak kerja kantoran, tapi ada yang kayak ngelanjutin usaha orang tuanya segala macam, tipikal. Tapi kebanyakan tetaplah kerja kantoran. Maksudnya kayak di kalangan orang-orang di daerah gue, sekitaran sini juga, ya masih, ya lu lulus kuliah, lu cari kerja lah kantoran yang bagus, gaji bulanan aman, pakai kemeja, pakai celana bahan, pantofel. Setiap hari bangun pagi, pergi ke kantor, bawa tas, pulang malam, Senin sampai Jumat. Itu tipikal pandangan orang sukses mungkin, yang dari dulu dan bahkan sampai sekarang masih ada. Gua mah apa-apaan, kagak pernah gue pakai kemeja kalau misalnya nggak benar-benar penting-penting banget. Gue kerja juga ya udah begini, ini kan hitungannya gue kerja dong. Cuman ya udah, gue bisa kerja hanya dengan gue bangun tidur nggak mandi, cuci muka doang, langsung bikin video, itu udah kerja. Memang lucu, tapi ya inilah
sudah terjadi semuanya dan masih berjalan gitu loh, iya kan? Gue nggak mau ngomong sebenarnya kan, oke. Terlanjur mengalir. Jadi yaudah, ini ya, ini ya seperti biasa karena ini mungkin tidak terlalu terlihat, ntar kalian bisa. Nah ini ada kaca sekalian nih, lu lihat tuh lampu darurat gue yang biasa gue pakai buat lighting kamera, mana dia? Mana dia? Hei, nih ya. Nah itu dia, itu kameranya tuh. Halo, lampu darurat pak. Kalau buat mati lampu di rumah pakai itu. Gue ada beberapa gue pakai itu ya. Jadi ini. Terus dia tulisannya presented to CJM. Apa sih? For passing 100.000 subscribers, ada logo YouTube-nya. Ini tuh lumayan berat, cuman gue jujur nggak tahu bahannya apa sih. Ya inilah pokoknya tipikal. Terus belakangnya dia tuh apa sih, kayak ini loh, kayak karpet. Nggak tahu lah apa. Pokoknya kayak inilah, apa sih namanya yang kayak di ini loh, kalau misalnya pernah di studio band gitu, studio musik yang di dindingnya ditempel kayak gini. Kayak semacam busa gitu. Terus ada gantungannya nih. Nah jujur ya, gue nggak tahu ini mau taruh mana sekarang pak. Karena kalau misalnya gue bikin video kayak gini kan ya udah cuma bikin doang backgroundnya kan. Maksudnya bisa taruh sini sih. Apa gue, aduh tapi pengeluaran lagi beli. Nggak deh, ntar aja lah. Yaudah pokoknya ntar gampang lah gue taruh di mananya. Tadi kan gue jadinya ngomong soal sebelumnya kan. Yang awalnya gue udah bilang gue pengen ngomongnya sebenarnya kelanjutannya aja gitu, nggak usah ngomongin sejarah istilahnya kan, udah cukup pada tahu lah kalian soal gue dulu seperti apa. Iya, jadi gue bener-bener excited banget buat kedepannya. Bukan karena ini doang. Well, nggak bisa dipungkiri, jujur ini menambah semangat gue. Iya, maksudnya kayak gue siapa sih? Gue nggak pernah membayangkan gue bisa foto megang ini atau dapetin barang ini gitu loh. Dari awal gue nge-YouTube gue gak pernah bayang. Gue tahu itu ya elah bang, apa sih lu ngomong kayak, iya gue ngerti, tapi maksudnya beneran seperti itu. Dan iya ada bangganya, iya seneng banget pasti. Dan tidak sesuai ekspektasi, karena gue expect waktu itu saat yang gue dibilang tadi gue gak peduli ini di-hack diambil, gue expect kayak udah pas barangnya datang nanti pun kalau gue bener-bener dapet, kayaknya sih gue bakal biasa aja. Ternyata tidak. Seneng, iya. Dan ya ini gue jadikan motivasi, dan gue dibilang ini gue jadikan simbol perjuangan gue selama 6 tahun terakhir kalau CJM, kalau kita mau ngelihat dari awal banget gitu. Jadi setiap kali gue ngelihat ini, gue akan inget. Setiap kali gue mungkin lagi ada masalah, gue lagi depresi, gue lihat ini dan gue inget bahwa ya lu selama 6 tahun itu lu udah melewati banyak hal. Lu udah bisa melewati beberapa titik terendah dalam hidup lu, dan lu bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kenapa lu gak bisa ngelewatin masalah yang sekarang? Gue akan jadikan ini sebagai motivasi. Dan ini masa-masa yang menurut gue exciting sekali. Gue tahu tanggung jawabnya besar sekali, apalagi ditambah dengan ini kan, barang ini yang sudah menemani saya berapa lama berarti? 2 minggu ya? Gak tau, gue lupa. Nggak sih, kayaknya gak nyampe 2 minggu ya, sekitar segitu. Gue bener-bener seneng banget. Maksudnya kayak akhirnya gue bisa lumayan produktif, meskipun mungkin kalian gak ngelihat yang kayak gue ngupload sehari 5 video, tapi mungkin kelihatan dari kualitas video segala macam itu meningkat. Dan itu adalah salah satu hal yang gue bener-bener pengen lakukan gitu loh. Kayak ya gue banyak banget kekurangannya dari segi materi, berupa mungkin gear gue dulu kan sebelum ada ini gue cuma pakai laptop segala macem. Dari segi kualitas, misalnya kayak kualitas video, kualitas gambar, gue bahkan sampai sekarang masih ngerekam hanya dengan action cam harga 1 juta. Tadi cinematic pakai kamera doang, kamera HP, nggak punya kamera yang benar-benar proper gitu loh. Gue masih banyak banget yang bisa diimprove istilahnya. Gue masih belum bisa live streaming, belum punya webcam, belum beli mic segala macam. Mic gue masih pakai iPad. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal teknis, gear masih banyak kok yang bisa gue upgrade. Makanya gue excited buat kedepannya. Dan tentunya dari segi kualitas gue sebagai apa ya otaknya di balik CJM gitu loh. Gue ngerjain semuanya sendiri. Gue tidak punya tim kreatif. Jadi kayak gue mesti putar otak terus buat mikirin ide-ide buat kedepannya seperti apa. Simpelnya FIFA 21 awal Oktober rilis. Gue mesti mutar otak gimana caranya gue akan mengonsep 1 tahun timeline FIFA 21 ini, dengan beberapa series screen remote mungkin dan lain-lain. Jadi banyak banget hal yang
akan cukup exciting ke depannya. Apalagi ini juga merchandise kan udah levelnya udah beda nih kan. Dulu kan kita merchandise kayak cuman backpack, cuman gantungan tas, cuman kartu flash e-money logo CJM, terus kayak casing HP yang BTW itu semua masih belum available sekarang karena mau ganti logo, gue masih ganti pabrik segala. Pabrik yang lama udah tidak bisa dihubungi karena corona. Jadi sekarang udah ada hoodie, sudah ada kaos, dan logonya pun juga berubah gitu loh. Jadi berubahnya pun juga cuman gue simpelin aja. Kalau misalkan ingat beberapa tahun lalu Juventus pernah rebranding logo kan. Yang logo kita lihat sekarang tuh kan simpel banget kan. Dia rebranding dari yang agak rumit jadi simpel. Itu yang gue lakukan dengan CJM. Kebetulan gue orangnya bener-bener suka banget hal-hal yang simpel gitu. Jadi kayak ya udah sekalian aja. Gue cuman buka semuanya dari CJM itu kan sejenis kayak logo klub kan, ada crest-nya segala macem. Gue buka semuanya, gue ambil tulisan CJM-nya doang. Ini hasilnya. Jadi ini bakal jadi logo baru kita, dan mungkin ya ntar butuh waktu lah. Gue rencananya sih pas FIFA 21 bener-bener baru mau gue ganti. Cuman ya kalau misalnya ntar harus lebih cepet kan tidak masalah gitu loh. Jadi gue bener-bener excited sih, apalagi udah mau rilis game-game baru segala macem. Terus series yang lagi berjalan saat ini juga gue bener-bener excited buat terus ngelanjutin. Pokoknya setiap harinya gue bener-bener semangat aja sih. Kayak gue tahu memang kadang-kadang kayak gue tuh kalau misalnya lagi malam, gue nggak tahu ya, mungkin moodnya memang. Tapi kalau misalnya malam subuh gitu gue belum tidur, gue kebanyakan menghabiskan waktu untuk mencoba menenangkan pikiran karena gue selalu overthinking. Tapi ya begitu pagi pasti kayak udah semuanya hilang, dan kayak udah gue ngejalanin hari seperti biasa. Itu emang salah satu hal buruknya sih menjadi seorang orang yang gampang banget overthinking. Lu ada masalah apa lu pikirin terus sampai sendiri segala macam. Itu kadang-kadang memang bisa fatal. Tapi ya gue sih sejauh ini untungnya masih aman-aman aja. Gue ngerasa gue masih punya support system yang cukup membantu lah untuk gua keluar dari masalah-masalah depresi seperti itu. Jadi masih aman lah istilahnya. Jadi ya gua harus ngucapin terima kasih. Dari tadi gua mau ngucapin thank you ya. Gua tentunya harus ngucapin terima kasih buat kalian semua. Gua tahu tidak banyak orang yang bisa bertahan di channel ini cukup lama. Dan ada orang yang bisa bertahan. Dan gua sangat kenal orang-orangnya. Kalau misalnya orang lama, karena gua itu kan ngebacain komen. Gue inget, apalagi kalau misalnya orang yang komen pakai nama asli dan mukanya dia, gue pasti secara nggak sadar inget. Kalau misalnya orang itu udah dari lama komen, dan misalnya bertahun-tahun, gue pasti bakal inget nama sama mukanya gitu loh. Jadi gue tahu beberapa orang yang emang stay. Gue ngucapin thank you banget. Karena gue tahu bahwa mungkin ya konten gue itu kan bukan sesuatu yang lu bisa, gue nggak tahu sih, mesti kayak ada aja orang yang udah umur 40-50 tahun nonton video-video gue, mungkin ada, gue nggak tahu. Tapi maksudnya ini bukan sesuatu yang bener-bener kayak bisa dinikmati mungkin selama 10 tahun. Gue nggak ngerti sih, bisa aja. Dan sebenarnya gue sendiri pun masih menikmati konten-konten career mode dari YouTuber FIFA di luar gitu kan, luar negeri kan. Cuman kayaknya gue sih belum nyampe 10 tahun. Palingan gue baru nontonin gituan tuh kayak 6-7 tahun gitu kan. Gue ngikutin beberapa YouTuber luar dan main FIFA. Ya memang sih gue masih enjoy sampai sekarang. Tapi gue gak tahu apakah ini bisa berlanjut sampai lama. Contohnya simpelnya nih ya, kalian misalnya yang nonton dari mulai usia 15 tahun, 16 tahun nih, masih sekolah. Terus 5 tahun kemudian kuliah 20-an tahun. Terus 10 tahun kemudian sejak pertama nonton berarti udah usia 25 tahun, udah mulai kerja. 10 tahun kemudian udah punya anak, udah punya keluarga. Maksudnya rentang waktu 20 tahun itu mungkin gak sih nonton konten-konten gua gitu loh. Mungkin iya bisa, tapi kan gak semua konten. Mungkin kalau misalnya pembahasan bola mah itu gak lekang oleh waktu sih, kalau misalnya kata Chris Patih. Karena ya pembahasan bola kan gue pasti bahas yang selalu terupdate gitu kan. Jadi kayak, dan itu sekedar gue ngomong opini. Itu bisa dinikmati sama semua orang, semua kalangan, semua umur. Dan menurut gue itu biar orang mau nonton sampai kapanpun ya tetap bisa, asalkan dia memang merasa bahwa oke, yang nih orang ngomongin ternyata ada benernya. Atau mereka nggak setuju pun nggak apa, tapi mungkin mereka ngelihat bahwa oke, gue kalau misalnya nonton pembahasan bola dari CJ mungkin bisa dapat perspektif lain soal pembahasan pertandingan, soal suatu masalah atau apapun itu, soal rumor transfer dan lain-lain. Itu masih bisa. FIFA Career Mode gue nggak tahu jujur. Tapi gini, gue intinya kenapa sih mesti FIFA Career Mode gitu loh? Kenapa nggak lu main game lain? Kan mungkin ada beberapa subscribers baru yang
nanyain kenapa lu gak main game lain sih. Iya, intinya CJM itu bola. CJM itu adalah kepribadian gua yang bener-bener semuanya tentang sepak bola. Gue pisahkan makanya kan 2 channel. Sebenarnya itu bagian dari dalam diri gue. Gue punya 2 bagian di hidup gue. Gue punya istilahnya 2 karakter, mungkin bisa bilang 2 kepribadian. Maksudnya 2 kepribadian adalah satu yang suka bola dan satu yang semua hal selain itu. Itu membuktikan bahwa bahkan sepak bola aja tuh udah mungkin bisa dibilang 50% 50%. Sebesar itu. Sepak bola sendiri aja tuh udah bener-bener dalam diri gue tuh udah sebesar itu. Makanya tagline CJM adalah football isn't just a game, it is our life. Dan itu dari awal memang gue bikin dan memang itu gue percaya gitu loh. Maksudnya kayak gue ngerasa sepak bola itu bukan cuma sekedar 90 menit di lapangan. Itu jauh lebih dari itu. Dan bagi gue pribadi udah jadi hidup gue. Dan gue bukan hanya sekedar bikin tagline, gue bukan hanya sekedar ngomong. Bahkan pada saat gue bikin tagline, gue gak mikirin yang namanya oke, gue ngeliat deh, ini brand-brand gede lain kalau tagline kayak gimana sih. Gak pernah ada seperti itu. Gue bener-bener bikin, ya udah apa yang terlintas di otak gue, apa itu sepak bola menurut gue, itu yang gue taruh di tagline CJM. Itu udah lama banget pak. Dari awal banget dulu gue 100 subscribers juga udah ada kali itu. 100 loh, bukan 100 ribu. Jadi gue tidak hanya sekedar bikin tagline, tidak hanya sekedar kata-kata atau kalimat, itu bener-bener gue hidupi. Ya ini gue buktinya gue bisa hidup dari sepak bola. Sepak bola dari gue melek mata. Pasti yang pertama kali gue cek Twitter untuk ngeliat berita bola. Malam sebelum tidur, entah mungkin tuh gue ketiduran karena lagi nonton bola, apapun pertandingan yang lagi ada saat itu gue gak peduli. Yang penting 11 lawan 11 main sepak bola gue tonton. Tim apapun gue tonton. Atau mungkin gue lagi habis baca berita bola atau habis bikin video bola baru gue tidur. Dari gue melek mata sampai gue merem lagi, semuanya sepak bola. Mungkin orang bakal bilang lebay lu bang. Ya terserah, nggak apa-apa. Karena emang gue suka gitu loh. Maksudnya ini passion gue. Gue bener-bener, dan bukan hanya sekedar nonton bola ya. Maksudnya kayak gue main bola. Gue udah bilang gue dulu bermimpi jadi pemain bola. Gue dari mulai SD, SMP, SMA selalu gue masuk ke tim bola di sekolah gue. Jadi gue bener-bener menghidupi. Dan ya sejak kuliah aja mulai berkurang. Meskipun kuliah masih main juga. Dan bahkan sampai sekarang pun gue masih main sebenarnya gitu kan. Tapi ya memang untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional ya sudah tidak mungkin gitu loh. Tapi ya balik lagi, bukan berarti gue gak bisa melakukan apapun kan. Bukan berarti terus gue mesti banting setir dan akhirnya mengerjakan sesuatu yang gue gak suka gitu loh. Nih mungkin gue udah pernah ngomong, tapi menurut gue ini cukup bagus sih untuk mengakhiri video ini ya. Dulu saat gue interview kerja di itu perusahaan yang akhirnya gue masuk selama 2 minggu setelah gue lulus dari BINUS. Gue interview kan biasalah, kalau kalian yang udah mulai nyari-nyari kerja nih, yang abis lulus kuliah pasti tau lah, ada interview beberapa tahap, kayak lu mesti ketemu sama beberapa petinggi perusahaannya, segala macam, direktur atau apalah itu. Jadi udah melewati beberapa interview dengan orang-orang HRD-nya kan, ya kan, iya nggak sih, gue agak lupa. Terus ketemu ke manajer atau mana lah di kantor tersebut, terus ketemu sama petingginya dari kantor pusat, karena itu yang gue waktu itu apply itu di kantor cabang gitu kan. Nah, ya itu orang udah jelas lah, itu orang besar di perusahaan dan mungkin bahkan di bidang itu. Gue tuh di perusahaan leasing mobil. Jadi gue sama teman gue satu. Teman gue itu maksudnya bukan teman gue beneran, maksudnya kayak kita kenal karena waktu itu barengan. Memang kita waktunya barengan untuk ikutan tes dan kita mau apply barengan. Kebetulan posisinya pun sama. Gue tuh waktu itu posisinya sales lah intinya. Jadi gue berdua, dan kebetulan kita sepantaran memang. Gue lupa dia anak mana, pokoknya lulusnya tuh tahun kelahirannya sama, lulusnya juga barengan, makanya apply kerjanya barengan gitu kan. Ya udah, kita interview segala macam udah lolos. Nah yang terakhir ini interview sama si yang orang besarnya itu. Sempat ada pertanyaan, intinya kayak pertanyaan tipikal, dan ini pun sebenarnya gue juga udah sempat research dan gue udah tahu gue mesti jawab apa. Tapi sempat ada satu titik di mana kayak dia nanya soal 10 tahun lagi lu ngelihat diri lu ada di mana. Gue tahu jawaban yang diinginkan sama mereka atau apa yang ingin didengar sama perusahaan, gue tahu. Ya tentunya mereka mau karyawan yang loyal. Kalau misalnya tanya seperti itu, lu mesti jawab ya 10 tahun lagi gue tetap akan ada di sini, tapi mungkin jabatan lebih tinggi atau gimana. Itu jawaban yang mereka harapkan. Karena mereka ngapain hire orang yang cuman kayak mau kerja 2 tahun untuk nyari pengalaman gitu loh. Tapi di situ gue tau gue fucked up, tapi mesti kayak gue
agak salah ngejawab intinya. Gue lupa exactly kalimatnya seperti apa. Tapi intinya tuh ada di kalimat tersebut dimana tuh gue kayak merujuk ke arah gue mau punya bisnis sendiri. Intinya kayak gitu. Ya maksud gue bisnis sendiri adalah CJM. Gue punya sesuatu yang lain nih di luar ini. Dan gue mau gedein itu. Ada, meskipun gue gak ngomong terang-terangan kayak gitu ya, gila lu, udah pasti langsung gak lolos gue gitu kan, langsung gak diterima. Tapi maksudnya kayak gue ada sedikit mengarah ke situ dalam kalimat gue. Meskipun gue coba untuk tambahi dengan bumbu-bumbu kayak ya gue bakal selama mungkin lah di sini segala macam, membantu perusahaan ini untuk ya bullshit begitulah. Dan dia kelihatannya nangkep, mungkin karena dia juga udah berpengalaman lah ya. Dia berpengalaman dengan orang-orang fresh grad yang ngasih bimbang segala macam mau bisnis atau mau kerja. Dia bilang, dia bahkan sampai gambar di papan tulis. Temen gue jawabnya bener, temen gue gak dimasalahin. Gue bahkan sampai dia gambar di papan tulis. Dia gambar tuh ada 2 titik, satu di tengah, dia bilang itu lu yang di tengah. Ini gue lagi di tengah sekarang, terus 2 titik. Dia bilang, titik 1 ini yang di kanan adalah perusahaan ini. Dan titik yang di sebelah kiri adalah bisnis lu, usaha lu apapun itu. Lu di tengah sekarang. Dia bilang, kalau misalnya gue lihat dari jawaban lu ngarahnya ke sono, ke kiri, ke apapun itu yang lagi lu. Gue gak ngomong CJM, gue gak bilang gue di bidang bola, enggak lah. Tapi mesti kayak apapun itu yang ada di situ. Sedangkan arah perusahaan ini adalah di kanan. Intinya dia mau ngomong, ini lagi berlawanan jalan nih, otak lu sama apa yang lu lakukan, which adalah lagi mau coba untuk nge-apply menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Terus ada juga kata-kata dia, dan di situ gue udah anjir, salah gue. Tapi pokoknya intinya gue bisa lah kayak ngomong-ngomong sedikit, kayak akhirnya sampai kayak ya udah dia udah sepakat dengan kayak ya udah oke, gue ngikut kanan. Ya kan gue demi lolos waktu itu kan interview kan, jadi kayak gue mesti menahan ego gue meskipun gue kayak aduh sebenarnya gue nggak mau sih, cuman waktu itu ya namanya juga baru lulus butuh duit kan, jadi kayak ya udah gue ikutin aja. Nah ada lagi satu lagi, dia sempat ngomong kayak gini. Dan ini berlanjut, mungkin dia bahkan ngomong ini kayak gini karena dia udah ngeliat di gue bahwa kayaknya nih orang tuh udah punya sesuatu sampingan yang dia passionnya di sana dan dia mau ngerjain, mau gedein. Dia bilang kayak kita tuh umur segini, kalian ya umur dia udah lumayan tua kan. Kalian kan umur segini, umur 20-an baru lulus kuliah. Kita tuh saatnya kerja keras mati-matian. Kita kerja keras, istilahnya kayak numpuk harta lah istilahnya, modal kita kerja keras dapat gaji bulanan, kita tabung buat hari tua. Jadi dia bilang kayak ya sekitaran lu mungkin kerja 30 tahun lah. Dari lu misalnya usia saat ini 20-an sampai lu usia 50-an. Itu lu kerja keras mati-matian, lu gak usah peduli yang namanya menikmati hidup. Nanti setelah lu pensiun, selesai lu kerja, itu lu udah punya harta numpuk banyak istilahnya kalau misalnya kerjaan lu lancar, 55 tahun sampai nanti lu mati, itu baru lu menikmati hidup lu. Lu udah gak usah kerja lagi karena lu udah kerja keras 30 tahun itu. Itu teori dia. Di situ, dan ini adalah salah satu hal yang membuat gue semakin yakin, meskipun pada akhirnya long story short, gue akhirnya lolos interview dan gue kerja yang gue bilang 2 minggu. Jadi kan gue lolos kan. Tapi itu omongan dia itu adalah titik dimana gue menyadari bahwa shit, tempat gue bukan di sini. Karena yang gue percaya adalah gue saat itu bisa langsung melakukan apa yang mesti dia tunggu selama 30 tahun. Gue bisa kerja sembari gue menikmati hidup dengan cara gue mengerjakan apa yang gue suka. Ya, ini yang gue lakukan sekarang. Gue ngerti maksud dia. Mungkin kayak itu, dia bilang kayak gitu ke gue, mungkin karena dia tahu interest gue di tempat lain. Makanya dia bilang, lu mungkin kalau misalnya kerja di sini pun, lu pasti tidak akan menikmati banget. Nggak seperti lu menikmati apa yang mau lu kerjakan di luar sana. Tapi di sini terjamin nih, lu bulanannya ada segala macam, ada tunjangan segala macam lah, banyak. Itu yang lagi mau diomongin. Tapi gue mengerti maksud dia. Tapi justru itu yang bener-bener kayak langsung berlawanan banget sama pikiran gue. Gue gak mau ngapain gue 30 tahun mati-matian gitu loh. Gue gak mau seperti itu. Gue mau gue kerja sambil menikmati hidup. Gue tahu ini gak bisa di-apply untuk semua orang ya, gue tahu. Makanya itu gue merasa gue cukup beruntung bisa punya platform sebesar ini. Gue beruntung, gue satu dari mungkin tidak banyak orang yang bisa ngomong bahwa gue lagi kerja sambil menikmati hidup. Karena gue mengerjakan apa yang gue suka. Gue tahu. Dan tidak ada masalah buat kalian-kalian yang mungkin punya pemikiran sama seperti si orang itu. Nggak masalah, menurut gue nggak salah kok. Itu cuma berbeda pandangan, berbeda cara menjalani hidup aja kok. Kalau misalnya gue mau menjalani hidup
menikmati sambil kerja, ya ini yang gue lakukan. Tapi mungkin ada mereka yang prefer, ya udah gue kerja dulu aja, duitnya dapetnya lebih banyak memang mungkin bisa dibilang ya. Dan apa yang kalian kumpulkan nanti benar-benar bisa dinikmati memang, dan nggak salah juga itu gitu. Tapi itu salah satu hal yang akhirnya oke, nggak bisa. Gue sepertinya memang harus cabut. Maksudnya kayak gue nggak bisa di sini, bukan harus cabut sih. Waktu itu kan by the time dia ngomong itu gue belum mulai kerja, tapi intinya gue emang nggak bisa. Oke, gue coba dulu, nggak apa-apa gitu kan. Tapi akhirnya setelah seminggu 2 minggu itu hal itu terpikir terus di gue. Dan akhirnya ya inilah, sudah berlalu 3 tahun. Dan ya bisa dibilang gue sangat-sangat menikmati hidup. Gue bisa bilang kayak gue single gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak sama sekali nggak kepikiran juga buat, ya well, gue tahu eventually gue ntar harus mencari pasangan, gue tahu. Tapi maksudnya kayak gue saking menikmatinya pekerjaan gue sampai nggak mikirin hal-hal kayak gitu loh. Gue sangat-sangat enjoy dengan kehidupan gue setiap harinya, minus semua ya hal-hal buruknya yang terjadi lah ya, tahu sendiri kan. Tapi ini kita lagi ngomongin hal positifnya gitu loh. Gue bisa menikmati semua. Dan hasilnya, ada hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi pesan terakhir sebenarnya yang mau gue sampein, dan dari yang tadi tentunya, adalah intinya, oke, kalau misalnya lu punya prinsip hidup A, jalanin aja. Menurut gue akan ada banyak cara untuk lu bisa menjalani itu dan akhirnya bisa sukses. Kalau misalnya emang cara lu adalah B, ya jalanin B. Karena menurut gue yang paling penting, dan bukan berarti lu mesti kayak oke, gue sekarang kerja kantoran tapi gue nggak suka nih. Terus lu nggak sukain, atau lu ngerasa bahwa oke, gue punya passion di bidang lain dan gue akan coba kerjain. Harus dengan perhitungan matang juga sejujurnya sih. Karena apa yang gue lakukan waktu itu memang sebenarnya agak tolol. Maksudnya kayak gue baru lulus, tidak punya modal sama sekali, dan gue bertaruh gitu kan. Tapi pertaruhan yang gue lakukan pun sebenarnya itu bukan gambling dari nol gitu loh. Karena tadi gue udah bilang, gue udah mulai CJM sejak 6 tahun lalu. Sedangkan gue itu lulus kuliah 3 tahun lalu. Jadi kan udah ada 3 tahun yang gue mulai. Sebelum itu, dari mulai gue kuliah tuh gue udah mulai CJM, meskipun memang belum menghasilkan sama sekali gitu. Jadi perjalanan hidup orang itu beda-beda. Yang paling tahu apa yang terbaik untuk kalian lakukan adalah diri kalian sendiri. Karena yang bisa menilai, orang yang paling bisa menilai diri kalian adalah ya diri kalian sendiri gitu loh. Maksudnya oke, dapat perspektif lain dari orang dengan cara kalian cerita, minta gimana nih, gue bingung apa, itu bagus, itu boleh banget. Tapi tetap aja yang ngambil decision terakhirnya adalah kalian sendiri gitu loh. Jadi karena gue tuh tahu banget, maksudnya di usia-usia, apalagi di zaman kayak gini ya, nyari kerja susah. Dan di umur-umur mungkin kalian yang udah mau lulus kuliah atau gimana, pasti pusing. Tapi percayalah bahwa intinya kesuksesan itu udah bukan lagi seperti zaman dulu yang orang-orang nilai hanya dengan ngelihat, wah gila tuh orang kerja kantoran, pakai kemeja, pagi pergi, bawa tas, pulang malam setiap hari. Itu bukan sukses. Menurut gua, sukses itu gimana caranya kita menikmati apa yang kita lakukan dan kita bisa hidup dari situ. Simple kan? Gue gak bilang sukses itu lu mesti punya rumah mewah, lu mesti punya mobil mahal, mobil sport, enggak. Sukses itu sesimpel lu mencintai apa yang lu kerjakan dan lu bisa hidup dari situ. Dah, simple. Balik lagi, ini opini gue nih. Jadi kalau misalnya lu punya opini berbeda, ya gak masalah. Ini gue cuman lagi sharing aja perjalanan hidup gue. Itu ya. Oke, kayaknya cukup karena baterai sudah mau habis dan pencahayaan sudah busuk sekali. Karena mataharinya udah habis, udah turun. Jadi ya, thank you banget buat supportnya. Thank you banget, ini hasil kerja keras gua dan tentunya kalian juga yang sudah membantu banget. Karena ya ini bisa ada muncul angka 100.000 ini dan sekarang udah 128.000 di CJM ya. Karena kalian yang subscribe gitu loh. Nggak guna kalau misalnya gue berjuang mati-matian tiap hari nggak tidur bikin video, kalau nggak ada yang nonton buat apa gitu kan. Nggak bakal menghasilkan ini gitu. Jadi thank you banget. Kedepannya tentunya gue tidak akan punya target kayak aduh gue harus 200.000 subscribers tahun ini, gue harus 1 juta subscribers dalam waktu 5 tahun, tidak. Intinya gue tetap akan menjadi CJM yang ya kalian kenal. Gue punya idealisme gue dan gue akan pegang teguh terus sampai kapanpun. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat dukungannya.
nantikan saja hal-hal kedepannya apa yang bakal dilakukan sama CJM. Menurut gue ini udah saatnya memang buat step up. Semua yang terjadi di bulan terakhir, mulai dari ini segala macam yang gue lakukan, istilahnya upgrade gear segala macam, itu untuk membuat CJM bisa lebih baik lagi. Cuman itu doang satu-satunya hal yang ingin gue lakukan, yang ingin gue capai istilahnya. Gitu ya. Jadi ya, thank you banget. Cukup emosional sih. Kayak maksudnya gue ngebayanginnya tuh cukup emosional dan cukup membuktikan bahwa saya emang tidak pernah bisa ngebacot cuma 10 menit. Gue tahu bahwa untuk sebagian orang ini nggak ada artinya gitu loh. Untuk sebagian orang tuh, maksud gue orang-orang yang mungkin bukan YouTuber gitu loh. Misalnya kayak orang-orang yang mungkin kerja kantoran gitu kan, ngelihat gue megang ini dan gue senang, mungkin mereka nganggap kayak apaan tuh, sampah, nggak ada gunanya, lu mendingan kerja kantoran. Gue tahu opini orang berbeda-beda, balik lagi terserah. Maksudnya kayak lu mau menganggap ini cuman sekedar plakat atau gimana, tapi yang jelas ini buat gue berarti. Dan sebagiannya lagi yang tadi gue bilang adalah mungkin buat YouTuber-YouTuber yang dengan mudah dapetin barang ini. Gue nggak bilang itu hanya artis mungkin ya. Mungkin ada beberapa orang juga yang cukup beruntung. Dia bikin video pertama, videonya langsung viral, dapat 100.000 subscribers dalam waktu 5 hari, seminggu. Gue ngerasa akan beda aja rasanya sih. Gue cukup yakin mereka akan kayak, wow, 100.000 subscribers, dapat silver play button dalam waktu seminggu. Oke, nice, kita pajang. Udah, berarti di situ. Yang gue rasakan tentunya tidak seperti itu, karena perjalanan yang gue lewati sangat panjang gitu loh. Gue tidak hanya bikin 1-2 video untuk mencapai ini. Gue tidak hanya bekerja keras selama 1-2 minggu untuk menghasilkan ini. Gue membuat ribuan video. Gue berjuang tahunan untuk bisa mencapai titik ini. Dan berangkat dari seseorang yang ngomong di kamera aja gak bisa. Kalau kalian nonton video-video awal CJM, gue gak bisa ngomong, pak. Kayak orang sakit, ngomong kecil-kecil segala macam. Karena emang gue introvert. Gue bukan berawal dari orang yang punya kemampuan public speaking yang bagus, tapi itulah, karena gue kejar sesuatu, gue kejar passion, gue tahu apa yang gue lakukan, gue mencintai apa yang gue lakukan, bisa berubah banget sekarang. Maksudnya kayak gue gak pernah ikut les public speaking, gue gak pernah ikut seminar buat gimana cara lo ngomong, gak pernah. Tapi memang ya karena gue ngotot dan mungkin konsisten gitu loh. Maksudnya kayak, gimana sih lu bikin 2000 video dari orang yang tadinya gak bisa ngomong, pasti ujung-ujungnya jadi jago ngomong, karena udah 2000 kali diulang gitu loh. Jadi itu yang gue lakukan. Mungkin memang itu bukan cara yang paling populer gitu kan. Maksudnya itu cara yang makan waktu sangat lama, effortnya gede banget. Ngapain lu ngebuang-buang waktu segitu lama gitu. Tapi itu yang gue lakukan, itu yang bisa gue kerjakan pada saat itu. Satu-satunya cara istilahnya, ya gue kerjain. Jadi pada akhirnya perjuangan itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Sesuatunya itu value-nya seperti apa, sebesar apa, menurut gue berbanding lurus dengan seberapa besar perjuangan yang kalian lakukan. Sesuaikan dengan apa yang gue bilang barusan. Orang yang cuma 5 hari bikin video, mulai YouTube dan bisa langsung dapat barang ini, rasa puas mereka mungkin tidak akan sebanding dengan gue yang 6 tahun bikin 2000 video baru bisa dapetin ini. Itu teori gue sih. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang setuju, boleh aja setuju. Oke, jadi ya sudah, kita akhiri saja di sini. Nantikan hal-hal kedepannya seperti apa. Gue masih ngutang kalian setup tour ya. Ntar gue bakal bikin setelah gue bisa beli mic sama beli webcam untuk gue live streaming. Jadi gue bisa benar-benar properly ngasih tunjuk kalian gimana cara gue ngerekam video segala macem. Tentunya harus menunggu datangnya rezeki dulu, karena saat ini gue sangat-sangat broke setelah gue ngeluarin duit banyak buat beli itu segala macam lah, banyak keperluan juga. Tapi ya intinya merchandise CJM juga bakal bener-bener gue jalanin banget. Jadi buat kalian yang tertarik silahkan dicek. Ini gue sekalian promo, kebetulan kita lagi ada buka pre-order ini hoodie dan kaos, warnanya hitam putih tentunya, karena emang CJM hitam putih banget kan dari dulu. Jadi itu, terus masker juga kita ada. Dan ini sistemnya memang pre-order, tapi
Nggak apa buat kalian yang mungkin yang belum bisa ikutan pre-order saat ini, rencananya gue akan buka pre-order buat kaos hoodie CJM ini setiap 2 bulan sekali. Tapi tentunya untuk pre-order pertama ini kan pertama banget nih. Pertama kalinya CJM ngerilis produk, merchandise, kaos, dan hoodie dengan logo CJM sendiri. Ini ada harga khusus. Untuk keterangan lebih lanjutnya, silakan kalian cek aja di kolom komen. Ada gue pin satu komen pastinya tuh tentang informasi soal merchandise CJM. Karena gue tidak bisa pungkiri ya masa-masa ini lagi sulit lah pastinya. Jadi gue mencoba segala macam cara untuk dapat penghasilan tambahan. Dan salah satunya dengan gue bikin merchandise. Dan memang ini sesuatu yang udah lama banget dinantikan banyak orang gitu loh di CJM. Termasuk gue sendiri gitu loh. Gue pengen banget punya baju yang bisa gue pakai dan bisa merepresentasikan apa yang lagi gue kerjain, apa yang gue cintai gitu loh. CJM adalah bagian dari itu. Bagian besar dari hidup gue. Ya, jadi terima kasih banget. Terus aja begitu sampai baterai gue habis. Udah mau habis soalnya. Gue gak tahu sih, kalian boleh. Soalnya kan gue udah pernah bikin video 100.000 subscribers. Jadi gue ngerasa bahwa kayak mungkin ya video ini hype-nya gak bakal terlalu dapat lah. Maksudnya kayak lebih ke ya udah, palingan yang nonton juga cuma 10.000 gitu kan. Cuman kayak gue nunjukin silver play button gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ngebantu ya silahkan beli merchandise CJM aja. Gue tidak pernah memaksa. Kalau misalnya kalian gak mau pakai barangnya, jangan beli. Gue mau kalian yang memang mengerti aja CJM itu apa. Mungkin kalian ngerasa bahwa oke, CJM adalah channel yang membuat mata gue terbuka soal rivalitas sepak bola, membuat gue jadi fans bola dewasa. Atau kalian ngerasa bahwa oke, CJM beberapa tahun belakangan ini menemani gue dengan konten-konten career mode-nya di masa-masa gue lagi stres, atau gue lagi sekolah, atau gue lagi kuliah, atau bahkan mereka-mereka yang kerja banyak yang nonton CJM juga. Karena kebanyakan jujur yang beli merchandise tuh orang-orang yang udah kerja gitu loh, yang udah punya rekening sendiri segala macem kan. Dan gue cukup kaget ngelihatnya, ternyata pasarnya tuh bener-bener tidak terduga dan dari seluruh Indonesia, dan bener-bener gak ada batasannya dari usia. Mereka-mereka yang baru mulai kerja, mereka-mereka yang udah kerja, bahkan mereka-mereka yang punya jabatan, ada yang nonton CJM. Gue bingung loh, mereka punya jabatan tinggi di perusahaan, mereka nonton CJM pak. Gue gak ngerti gimana gitu. Tapi ya sesimpel bahwa apapun status sosial kita, pada akhirnya kita semua disatukan di sini karena kita suka sama sepak bola. Sesimpel itu. Dan sepak bola tidak mengenal yang namanya jabatan, status sosial, dan lain-lain. Apalagi ras, suku, agama. Sudah jelas tidak dikenal. Intinya adalah kita sama-sama cinta sama sepak bola. Titik. Tidak ada apa lagi di belakangnya. Oke? Jadi ya sudah. Itu aja dari gua untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan sampai jumpa di konten-konten CJM ke depannya. Nanti akan rilis PES 2021, FIFA 21. Gue sangat excited buat ke depannya seperti apa. Jangan lupa merchandise, cek aja di deskripsi dan juga di pin komen di bawah. Oke? Jadi perjuangannya belum berakhir. Bahkan ini baru mulai, ini baru awal pak. Gue tahu 6 tahun masa baru awal bang. Tapi ya iya, ini baru awal kok. Dengan segala macam hal yang kalian lihat di sini, ini baru awalnya. Jadi ya, gue tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Gue tahu pasti akan terus ada masalah, tapi ya itu, gue siap untuk melewati itu. Dan gue harap kalian juga mau membantu gue dengan ya sekedar ngikutin aja CJM ke depannya seperti apa. Oke, itu ya dari gue untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like. Kamera gue mati. Subscribe and I'll see you in the next one. Bye guys.